Misalkan dua buah gaya yang bekerja pada koordinat, sebuah koordinat, misalkan bekerja pada atau dia bekerja saling tegak lurus. Nah, katakan di sini F1, ini F2. Sekarang kita coba menyelesaikan bagaimana menentukan resultan gaya berdasarkan cara analitis. Nah, sebelumnya telah disampaikan bahwa ada dua cara. Yang pertama, cara sinus, kosinus, dan yang kedua, proyeksi ke sumbu tegak lurus gayanya ya. Nah, yang pertama, cara sinus kosinus. Nah, ini juga biasa dikenal dengan aturan segitiga ya. Nah, dengan cara sinus kosinus ini atau aturan segitiga ini bisa diselesaikan. Misalkan dua buah gaya yang bekerja pada koordinat, sebuah koordinat, misalkan bekerja pada atau dia bekerja saling tegak lurus. Nah, katakan di sini F1, ini F2. Nah, ini bisa diselesaikan dengan dalil Pitagoras yang kita kenal selama ini. Nah, waktu sekolah kita sudah paham betul ya bagaimana bagaimana dalil Pitagoras itu. Sehingga R-nya kita tinggal menghubungkan ini ke sudut proyeksinya ini. Jadi kita proyeksikan terhadap sumbu saling tegak lurus ya. Ini adalah caranya. Nah, maka secara dalil Pitagoras, nilai R itu sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, jadi mudah kalau gayanya saling tegak lurus. Sehingga kalau kita lihat antara F1 dengan R yang bentuk sudut theta misalnya, maka tangen theta adalah F2 per F1 ya. F2 sisi tegak per sisi di sampingnya, sehingga sudut tetanya dapat kita hitung dengan tangen min 1 dari F2 dan dari F2 per F1. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai analisis resultan gaya untuk gaya yang bekerja secara tegak lurus ya, tegak lurus.
Nah, bagaimana kalau gaya yang bekerja tidak tegak lurus? Nah, bagaimana kalau gayanya tidak tegak lurus? Aturan segitiga menyatakan bahwa katakan di sini sudut alfa, sini theta, di sini gamma misalnya. Dan ini adalah A, ini B, ini C. Nah, maka A per sin gamma, sudut yang di depannya, sama dengan B per sin alfa, sudut yang di depannya, itu juga sama dengan C per sin theta. Nah, jadi kalau aturan segitiga menyatakan begini. Nah, kalau kita pandang C misalnya, C dapat dicari dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A kali B cos theta. Nah, sudut yang di depan C-nya. Nah, ini juga bisa kita terapkan pada gaya yang bekerja pada sebuah benda. Kalau gayanya tidak saling tegak lurus. Nah, katakan ada dua buah gaya yang bekerja pada sumbu koordinat, ya, yang tidak tegak lurus. Misalkan begini, ya, Maka kalau secara jajaran genjang, ini bisa kita hitung R-nya. Ini F1, F2. Maka R-nya begini ya. Ini R-nya. Nah, sudut yang dibentuk antara F1 dan F2, nah, misalkan theta. Dan secara segitiga juga bisa kita gambarkan begini. Ini F1, kemudian F2-nya ini, ya. Maka R-nya adalah ini. Nah, R-nya, katakan sudutnya di sini. Alfa misalkan. Nah, sehingga kalau kita pandang dia terhadap yang pertama, maka ini bisa kita hitung R-nya sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, itu ya, cos theta. Sedangkan untuk yang kedua ini, nah, untuk yang kedua dengan sudut alfa, kita pandang sudut alfa, maka berdasarkan aturan segitiga tadi, R-nya bisa kita hitung dengan sudutnya yang mana? Sudutnya ya sudut yang di depan R. Maka F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang, ya, dikurang 2 F1 F2 cos alfa sekarang. Nah, sehingga kita temukan nilai R-nya.